gerobak di mall, kita ngisi gerobak di mall nggak masalah. Demikian juga kalau gerobak kita ada di rumah. Maksudnya gimana? Karena anak yang perempuan atau istri kita yang lagi dapat itu kan nggak ke masjid. Jadi selain nuker uang, bikin gerobak pribadi. Nukarnya kemana? Ke Bendahara Al-Kautsar. Insya Allah banyak ini. Insya Allah banyak ya. Sekarang kita, oh ini, waktunya ya. Tadi kan, mamin yaumin yusbihul ibadu fi. Tidak ada satu pagi pun. Jadi kata kuncinya pagi. Kata kuncinya pagi. Ingat bukan malam ya. Pagi menurut Islam itu dimulai dari waktu subuh. Pagi menurut Islam dimulai waktu subuh. Menjelang subuh itu masih dianggap malam. Makanya kalau sholat menjelang subuh itu dianggapnya sholat sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu menjelang subuh. Artinya kalau kita hitung menurut Islam, itu berarti belum pagi. Jadi pastikan yusbihul ibadu fi, masuk adzan subuh dulu, baru kita infak sedekah. Kan untuk 24 jam. Jadi muter kembali nanti. Insya Allah, Allah akan lindungi kita dari segala mara bahaya 24 jam. Insya Allah. Satu pertanyaan, biasanya begini nih, Pak, saya sudah infak pagi rutin kok masih kecelakaan juga ya? Bagaimana itu kira-kira Pak? Itu ujian. Ya, ujian. Jadi nggak boleh menyalahkan hadisnya. Ujian. Kita harus makin senang. Oh berarti ujian, berarti bukan cobaan. Karena kita sudah berinfak. Tapi kalau kita tidak infak, itu berarti musibah, kecelakaan yang real. Tapi kalau sudah infak masih ketabrak juga, artinya ujian. Ujian itu hadiah sebenarnya Pak, untuk menaikkan kelas kita. Sekarang mari kita hitung. Satu kakak tadi berapa Pak sehari? 20.000 kan? 20.000. Andai kata, ini masuk kelurahan mana? Kedung Bada. Ada berapa kakak? Satu kampungnya ini. 900. Kelurahan Pak, bukan RW Pak. Nah kalau di Sukadamai itu 11.000 kakak di kampung saya. Sukadamai kan Budi Agung. Saya searching di internet Pak. Tapi dari 10.000. Anggap saja 10.000 lah. Karena kan RW-nya banyak Pak. 10.000 Pak, satu kakak, satu desa itu ya, satu kelurahan. Mungkin ada yang lebih besar, mungkin ada yang lebih kecil. Saya mengambil data dari Sukadamai itu lebih dari 10.000. Katakanlah 10.000 kakak. 10.000 kakak. Satu kakak anggap saja 20.000 per hari. Jadi berapa totalnya sebulan Pak? Dapat berapa itu? Kalau dikumpulin. 20.000 kali 1.000 kakak kali 30. Dapatnya berapa? 6 miliar. Saya udah hitung kemarin Pak. Silakan hitung ulang. 20.000 ya, dikali 1.000 kakak. 10.000 kakak. 10.000 kakak. Dikali 30 hari. Itu 6 miliar. Masya Allah ya. Jadi intinya kalau umat Islam di setiap kelurahan melakukan sedekah pagi, itu menjadi power yang luar biasa. 6 miliar per bulan, Pak. Bukan per 5 tahun dapat bantuan dari pemerintah, itu pun belum tentu cair. 6 tahun.
Ini setiap bulan. Satu semester berapa? 6 bulan, 18 miliar. 18 miliar itu cukup untuk program pengentasan kemiskinan. 18 miliar itu per semester ya, cukup untuk membangun pendidikan bermutu tinggi yang praktis. 18 miliar per semester itu cukup untuk santunan yatim, duafa, pengentasan, peningkatan ekonomi umat dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan revolusi finansial hakiki, Pak. Sesuai dengan tema yang saya bawakan, revolusi finansial hakiki. Perubahan keuangan yang sangat signifikan. Kapan itu terjadi? Apabila mulai pagi ini kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri. Terus kapan menularnya? Kalau bisa Bapak dakwahkan ini keluar rumah. Kalau dakwah pertama Bapak kan keluarga kan. Jadi Bapak melaksanakan ini sebenarnya dakwah ke keluarga. Yang saya bilang tadi dakwah bil hal, dakwah dengan tindakan. Kalau ingin lebih cepat, maksudnya cepat revolusi finansialnya terjadi itu, selain Bapak dakwahkan ke keluarga, dakwahkan ke orang-orang lain. Nah, sebenarnya kalau Bapak lakukan dakwah untuk keluarga, nanti yang terjadi begini. Anak kita dari kecil, dari TK, SD, SMP, sudah kita dakwahkan, sudah kita biasakan untuk sedekah pagi setiap hari selama berpuluh-puluh tahun sampai mereka nikah. Setelah mereka nikah, anak-anak nikah kan meninggalkan rumah kita, punya keluarga baru kan. Pertanyaannya begini. Anak-anak kita yang sudah kita didik selama berpuluh-puluh tahun untuk melaksanakan ibadah sedekah pagi. Kira-kira kalau dia mendirikan keluarga sendiri ya, bersama suaminya atau bersama istrinya, mereka akan lakukan itu enggak setiap hari? Insya Allah mereka akan melakukan itu. Karena sudah terbiasa hidup dengan kita, ya, sudah terbiasa melakukan sedekah pagi, ya, kita biasakan berpuluh-puluh tahun bersama kita. Setelah dia pisah rumah, insya Allah dia dengan keluarga barunya akan melaksanakan sedekah pagi beserta suami atau istrinya plus anak-anaknya. Dan itu akan bergulir terus, Pak. Dan suatu saat insya Allah terjadi. Dan saat itulah Bapak sebagai perintis mendapatkan poin kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak dapat ilmu bermanfaat nih dari kajian ini. Praktekkan, dakwahkan, sehingga ada orang yang mengikuti dakwah kita. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, Pak. Maka hadis Muslim tadi, idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min salasin, yang pertama dapat karena kita sedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita dapat juga itu. Karena ilmunya kita amalkan dan ilmunya kita dakwahkan dan dakwah kita benar-benar dilaksanakan. Ilmu yang bermanfaat itu cirinya itu, Pak. Jadi pertama diamalkan, yang kedua didakwahkan, yang ketiga itu diikuti oleh yang kita dakwahkan. Kalau hanya didengarin saja, pulang kemudian tidak berbekas, itu berarti pahalanya hanya pahala duduk di sini saja. Tapi tidak mendapatkan pahala yang mengalir di alam. Yang ketiga, karena kita dakwahkan anak-anak kita setiap hari untuk beramal soleh, insya Allah anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh. Dapat poin ketiga, anak yang soleh. Subhanallah. Jadi dengan sedekah itu dapat sedekah yang kita terapkan di rumah masing-masing, kita akan dapat tiga-tiganya, Pak.
mendapatkan aliran pahala terus-menerus karena kita bersedekah. Yang kedua, karena kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, karena anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh. Jadi, kalau kita ingin mengadakan revolusi finansial hakiki untuk kejayaan umat, untuk keselamatan kita beserta keluarga, untuk mengikuti the real insurance, ya, untuk membendung dari atau tolak bala istilahnya sedekah patuh. Insya Allah Pak ya. Jadi tukar uang sama bikin keropang. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup ini sambil nunggu waktu sholat isyraq ya, silakan barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan.